السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini insyaallah taala kita lanjutkan dars kita, kajian kita dari rangkaian-rangkaian adab al-islamiyah. Dan pertemuan sebelumnya, bulan yang lalu, kita sudah sampai pada adab yang ke-16, adab yang ke-18 ya. 19 ya. Adab yang ke-19 dari adab kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Akan tetapi poin-poin terakhirnya ya adalah tentang adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini di yang nomor 17-nya adalah bersalawat kepada Nabi, kemudian ke-18 bertakwa, 19 adalah memurnikan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil referensi yang lain. Saya juga cari pembahasan penting yang perlu kita kaji tentang adab sebelum melangkah kepada adab selanjutnya adalah al-adabu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita butuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya manusia ini adalah ciptaan Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Allah yang menciptakan. Tentu Allah Ta'ala tahu yang terbaik menjadi panduan hidup manusia ini. Dan panduan hidup yang telah diturunkan Allah adalah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tidak kenal dengan Allah Pak kalau Rasul, kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya melalui Rasulnya. Orang-orang ateis sekalipun, mereka sejatinya masih mengakui ada kekuatan gaib di balik alam ini. Orang-orang selain agama Islam, mereka juga meyakini adanya Sang Pencipta. Tetapi karena mereka tidak mendapatkan petunjuk baginda tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersesatlah jalannya. Jadi kita butuh syariat, butuh Nabi. Kebutuhan manusia terhadap Nabi lebih butuh ketimbang makan dan minum. Untuk itulah sudah semestinya, sudah wajib kita mempelajari
al-adabu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam urutan adab, semestinya adab kepada Allah dulu, adab kepada Nabi, adab kepada orang tua, adab kepada guru, kepada ulama dan seterusnya. Makanya ketika menyebutkan tentang mendahulukan adab sebelum ilmu, maksudnya begini. Al-adabu qabla al-ilmi. Adab sebelum ilmu. Ya. Sebelum melaut luas dalam seluk-beluk keilmuan, adab dulu. Kenapa adab dulu? Bahkan bukan bahasa Arab dulu, tapi adab. Oh, ternyata yang dimaksud dengan adab ini, poin pertamanya adab kepada Allah, adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Baik. Dan kita sama maklum, rukun iman ada 6. Betul? Di antara rukun iman adalah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti perlu serius memahami adab-adab kepada Nabi. Dan syahadatain, seseorang baru dianggap Islam apabila dia mengucapkan syahadatain. Tak cukup asyhadu an la ilaha illallah saja, tetapi juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sini pentingnya mengimani, meyakini atau beradab, dan nanti ini masuk dalam poin adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adab itu sendiri ada adab yang wajib dan ada adab yang dianjurkan. Tapi banyak yang wajib. Yang dianjurkan diantaranya memperbanyak salawat. Yang wajibnya juga ada, ketika disebut nama Nabi, maka wajib mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab bisa dibagi menjadi 3 bagian. Adab terhadap Nabi ini bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, adab yang berkaitan dengan hati kita. Adab hati. Yang kedua, adab lisan. Adab itu hadir pada lisan seorang mukmin. Yang ketiga, adab amalan. Secara amalannya, adab dia kepada Nabi bagaimana? Dan iman itu 3 ini. Hati, lisan, anggota badan. Dan inilah unsur kepribadian manusia. Hati, lisan, anggota badan. Berarti pribadi kita mesti beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 3 unsur kepribadian. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika disebut tentang adab hati, maka yang pertama kali apa? Tentulah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seringkali kita jumpai orang katanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya apa Nabi yang diimani, tak dapat. Apa poin-poin keimanan itu? Enggak paham. Maka disinilah pentingnya detil memahami atau mempelajari seluk-beluk agama ini. Baik. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama terkait dengan adab hati, mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa poin-poin yang harus diimani? Poin yang pertama, kita harus meyakini bahwa
risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk sekalian manusia. Keumuman risalah Nabi. Risalah Nabi itu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan hai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi umat Nabi Muhammad itu dibagi menjadi dua, Pak. Ada umatul dakwah dan ada umatul istijabah. Ada umat yang didakwahkan Nabi. Dan itulah risalah Nabi kepada sekalian manusia ini. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, maka wajib mereka beriman kepada Nabi sebelumnya. Tapi manakala Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi sallallahu menjadi Nabi, menjadi Rasul, maka wajiblah semua manusia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dia tidak beriman, maka dia min ashabin nar, dari golongan penduduk neraka. Jadi keumuman risalah Nabi, Nabi diutus kepada sekalian manusia. Dan itu namanya umatul dakwah. Tapi ada lagi umat yang kedua dengan kategori umat yang mengijabah, menyambut risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah umat yang akan selamat. Dan Nabi kita tercinta Allah Ta'ala telah katakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi wa basyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, melainkan untuk sekalian manusia sebagai kabar gembira dan pemberi kabar petakut. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan secara tegas Nabi mengatakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi. Nabi-nabi sebelumnya mereka diutus kepada kaumnya, tetapi khassatan secara khusus, wa bu'itsu ilan nasi ammatan. Aku diutus kepada manusia seluruhnya. Ini poin yang pertama, keimanan kepada Nabi yang mesti kita tanamkan. Keumuman risalah Nabi. Nabi diutus kepada sekalian manusia, bahkan memberikan rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Allahu akbar. Yang kedua, yang mesti diimani, diyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau adalah seafdal para nabi dan rasul. Beliau seafdal para nabi dan rasul. Ini tidak kita ragukan lagi. Baik. Yang ketiga, meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup sekalian nabi dan rasul. Itu harus diyakini. Kalau ada orang-orang yang meyakini bahwa beriman kepada Nabi, tetapi dia juga meyakini bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Tidak ada Nabi setelah. Nabi adalah penutup sekalian Nabi dan Rasul. Walaupun di dalam kabar-kabar tentang fitnah-fitnah akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan ada orang-orang yang mengakui sebagai dirinya sebagai nabi, dan banyak. Allahul musta'an. Apa kata Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40? Kata Allah Rabbul Alamin, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Aba ahadin mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang kalian, melainkan walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, melainkan ia adalah utusan Allah dan penutup sekalian nabi.
Di ayat yang ke-40. Wallahu wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kompek dulu. Kompek. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuklah meyakini bahwa syariat Nabi adalah telah disampaikan oleh beliau dengan sempurna. Syariat beliau telah disampaikannya secara sempurna. Sehingga ayat yang terakhir turun yang masyhur pendapat di kalangan para ulama, al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agama dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu dan aku telah ridha Islam sebagai din untukmu, aturan hidup untuk kita yang mengatur hidup kita dunia hingga akhirat. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Poin keimanan selanjutnya, meyakini bahwa syariat Nabi adalah syariat yang berfungsi sebagai penghapus dan penyempurna syariat sebelumnya. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghapus dan penyempurna syariat sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyebutkan, barang siapa yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus tetapi dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun, tidaklah ada seorang yang mendengar aku diutus baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, tetapi dia tidak beriman kepada aku dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia menjadi penduduk neraka. Berarti syariat sebelumnya sudah dihapus. Itu fungsi yang pertama diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, penyempurna. Dan yang menyempurnakan syariat ini bukan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, melainkan apa? Melainkan Allah, zat yang maha sempurna. Dari ayat yang tadi. Jadi dua nih Pak, meyakini bahwa syariat Nabi adalah sebagai penghapus syariat sebelumnya dan sebagai penyempurna syariat sebelumnya. Bahkan ayat hadis yang tadi dalam riwayat Muslim itu Rasul memulai sebenarnya dengan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Kan bersumpah Nabi itu, tidak ada orang dari kalangan umat ini baik Yahudi dan Nasara. Umat ini maksudnya apa? Umatud dakwah, umat sekalian yang hidup di zaman Nabi dan setelah zaman Nabi. Yahudi Nasrani, tsumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman kepada aku yang aku utus, illa kana min ashabin nar, melainkan dia penduduk neraka. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu sudah berapa? Poin yang harus diimani. Sudah 5 ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian juga meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Kalau tadi syariatnya adalah sebaik syariat, dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala, Pak, lihat hati seluruh makhluk ini. Allahu akbar. Dan ternyata Allah lihat hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah Ta'ala pilih Nabi kita tercinta sebagai
nabinya. Dan Allah Ta'ala lihat pula hati-hati manusia setelah hati Nabi. Dan ternyata Allah Ta'ala dapati hati sahabat Nabi adalah sebaik-baik hati manusia setelah Nabi. Allah pilih mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini athar seingat saya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar. Jadi Nabi kita tercinta adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah taala. Allahu akbar. Jadi syariatnya sebaik-baik syariat dan beliau adalah sebaik-baik manusia. Baik. Kemudian itu yang perlu diimani. Ya, yang perlu diimani. Tadi syariatnya sebaik-baik syariat. Sekarang di antara yang perlu diyakini adalah meyakini bahwa keteladanan beliau adalah sebaik-baik teladan. Syariatnya sebaik-baik syariat, keteladanan beliau sebaik-baik teladan. Ada orang yang ajarannya bagus tapi tidak bisa diteladani, betul? Kan ya? Pengajarannya mantap, memang luar biasa. Gurunya para profesor telah melahirkan orang-orang hebat dalam intelektual, dalam keilmuan, tapi jangan tengok dirinya sehingga lahirlah ucapan undur maqala wala tandur maqala. Tengok apa yang diucapkannya, tapi jangan tengok siapa yang mengucapkannya. Itu kalau untuk selain Nabi. Kalau Nabi tidak bisa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tepat ya. Kalau itu tidak tepat untuk Nabi sebab Nabi beliau petunjuknya sebaik-baik petunjuk. Fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga beliau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah untuk kalian. Uswatun hasanah itu Pak dalam penjelasan para ahli bahasa itu seluruh aspek kehidupan beliau itu bisa diteladani. Maka untuk menjadi orang baik ternyata tidak cukup hanya mendapatkan pengajaran yang baik, tapi juga butuh teladan yang baik. Nah, tadi kita punya role model, kita punya contoh. Ajib, lengkaplah Islam ini. Bahkan Allah Ta'ala puji Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sempurna. Di saat orang-orang Pak tidak meyakini lagi perkara-perkara ini, maka disinilah perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan pada diri kita, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita keyakinan ini. Allahu Akbar. Udah berapa poin? Mengimani Nabi, mengimani dan meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata minimal ada 7 poin dalam hal ini yang kita dapatkan. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Coba diulang lagi. Atau saya terlupa. Sebab saya tidak ngambil satu referensi, ada beberapa referensi. Coba diulang. 1. Dua. Ya, 3. Santum, lanjut. Ya, berikutnya. Baik. Baik. Sebenarnya ada satu poin lagi, tapi bisa dimasukkan juga nanti kepada bagian adab anggota badan. Namun di sini juga penting, yaitu meyakini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang ghaib. Itu penting juga. Namun yang paling tepat ini dimasukkan nanti kepada adab yang anggota atau perbuatan
pada bagian tidak ghulu kepada Nabi. Baiklah, kita cukup 7 sini. Nah, cukup 7 saja, dicatat yang situ. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Adab yang pertama baru. Bagian dari adab hati mengimani dan meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari adab hati ini adalah tasdiku fima akhbar. Meyakini apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ya. Sebentar. Ini masukkan ke poin yang itu, 8 ya. Meyakini apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ke-8. Semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syariat ini yakini, Pak. Karena yang menyempurnakan agama ini adalah Nabi, bukan Nabi, Allah Rabbul Alamin. Kenapa kita meyakini semua yang dikabarkan oleh Nabi? Karena sesungguhnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Wajib. Kalau urusan agama nih, Pak. Kalau urusan dunia, Nabi dah sebut. Dalam kasus tentang menanam pohon kurma, kuntum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau dunia silakanlah. Sebab Nabi tidak membawa dunia, namun yang Nabi bawa adalah syariat bagaimana mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Itu saja. Baik. Dan poin yang sering kita dengar, mengimani Nabi itu tidaklah lengkap kecuali ada 4 rukun. Pertama, tasdiqu fi ma akhbar, meyakini apa yang beliau kabarkan. 2, imtithalu al-awamir, menjunjung tinggi apa yang imtithalu fi ma akhbar, menjunjung tinggi yang diperintahkan Nabi. Yang ketiga adalah ijtinabu fi manaha wa zajar, menjauhi apa yang dilarang Nabi. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi. Jadi yang pertama dari penjelasan yang masyhur kita dengar adalah membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Baik. Berarti di sini ada 8 ya. Ada 8 poin. Masukkan saja yang tasdiqu fi ma akhbar ini, poin beriman kepada Nabi ini. Baik. Karena tasdiq itu hakikatnya adalah iman, membenarkan apa yang dikabarkan Nabi. Adab hati yang pertama terhadap Nabi. Adab yang kedua. Dari adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatuhu, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ragu lagi. Nabi adalah sosok yang wajib kita cintai. Pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan ada 5 faktor yang mendatangkan cinta. Sebelum-sebelumnya ya. 1. Ini faktor secara umum, Pak. Baik manusia lain yang mendatangkan cinta itu ada 5. 1. Cantik atau gagah. Kan ya? Piala tu wajahnya pilihan caknya ya. Nah. Walaupun kadang-kadang dah tua tapi masih gagah jadi. Nabi manusia paling gagah. Lihat Pak, Syarah Syama'ilin Nabi atau Syama'il At-Tirmidzi karya Al-Imam At-Tirmidzi itu bagian pertama riwayat tentang ciri-ciri fisik Nabi. Gagah, ganteng. Luar biasa. Tangannya lembut. Kulitnya putih kemerahan. Masya Allah. Wajahnya bulat, oval. Bapak, ada kajian saya di Masjid Ubay bahas kitab ini.
Itu sudah hampir pertemuan keberapa Ustaz? Itu 19 ya. 18 ya. Itu baru bab pakaian Nabi. Jadi Nabi itu di bagian pertama Tirmizi menyebutkan memang gagah fisiknya Pak. Kuat. Dadanya bidang. Kadang awak gagah tapi melengkung ke depan. Atau dada membusung ke depan baik itu Tidak ideal postur tubuh kita. Ambulah dulu Dah. Apa-apa lah gagahnya. Nah, itu faktor yang mendatangkan cinta pertama Pak. Sampai para sahabat mempersaksikan tidak ada orang yang tangannya lebih lembut dari tangan Nabi. Tapi tebal. Kalau tobal itu tak tebal tangan kowe rumah. Ikan enggak. Tangan dia tebal tapi lembut. Aji. Dua faktor yang mendatangkan cinta itu apa Pak? Baik akhlaknya. Nabi adalah sebaik-baik akhlak manusia. Tidak kita ragukan lagi. Dan banyak dari tadi dalilnya. Ya. Berarti Nabi mesti kita cintai. Dan dua faktor yang membuat kita mesti mencintai Nabi. Yang ketiga, orang kita cintai itu ada jasanya. Nabi ada enggak jasanya pada kita, Pak? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ajib. Cahaya ilmu, cahaya tauhid, cahaya takwa, cahaya ketaatan dihantarkan oleh Nabi kita kepada cahaya ini. Selamat kita dari kegelapan. Kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan kemunafikan, kegelapan kefasikan. La ilaha illallah. Itu jasa Nabi itu. Berarti Nabi mesti kita cintai. Keempat, faktor yang membuat orang itu dicintai, ada yang diharapkan. Biarlah tua bonangnya nyapi banyak harta orang ni. Mau tengok motor mengkilek, umam bertingkek, biarlah jadi bini kompek. Tapi ada yang diharapkan. Tuh. Kalau dan buat apa ngai? Biarlah tuntung copet mati soalnya. Dapat harta warisan. La ilaha illallah. Ini kompek apa lagi ndak ada oleh itunya seorang tunya. Jadi ada yang diharapkan. Yang terbahayun dan tak ada diharapkan atunya bayar. Taib. Adakah yang diharapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa Pak? Syafaatnya. Allahu akbar. Syafaatul uzma Pak. Nabi berawal juga Nabi panggil kita nanti untuk menuju telaganya Pak. Dapat kita minum telaga Nabi. Allahu akbar. Lam yazma abadan, tak akan haus dan atau dahaga lagi kita selama-lamanya. Tak akan awi jua awak lain. Allahu akbar. Luar biasa. Lompek tu. Terakhir sebelum azan, kompek yang kelima. Yang membuat atau faktor yang mendatangkan cinta kepada seseorang dan itu ada pada diri Nabi, ada hubungan kita dengan mereka. Kadang anak ada ya, sudah laidungnya pesek, buat geribo pula, mato tabilolang, kulit hitam kolek, powi godang pula, badannya pendek tak dedek, mak lengkap, tapi anak awak, buah hati belahan jantung, jangan cuba-cuba dicemain dia orang, jangan coba-coba diajak orang, tu Pak, tu anak. Jangankan anak lelaki,
Laki kalau lah ada hubungan awak dengan inyo jangan sobui je. Semuanya abangku. Yang gagal abang inyo jua. Yang elok abang inyo. Jadi ada hubungan. Ajib. Sekarang pertanyaan kita, adakah hubungan kita dengan Nabi? Apa Pak? Seiman nih. Hanya sebatas itu. Ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Posisi saya bagi kalian seperti orang tua yang mengajarkan kalian semua perkara. Setelah itu ya tidak ada hubungan kita yang jauh lebih dahsyat dari hubungan yang lain. Besok di hari akhirat kelak, manakala datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yu'ni. Mereka semuanya lari pada hari yang lari, seseorang dari kawannya, saudaranya dari sahabatnya, ibu dari anaknya, bapak dari anak. La ilaha illallah, hilang hubungan nasab. Takut orang Pak. Jangankan hari kiamat, gempa aja nak terkonang nih anak, tertinggal anak. La ilaha illallah. Tapi di saat yang sama Nabi punya hubungan sejak dunia hingga akhirat dengan kita. Apa hubungan Nabi Pak? Besok kita akan berada di liwaul hamdi, di bendera Nabi, di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita golongan Nabi, kita keluarga Nabi. Ya hubungan yang lebih dahsyat, yang lebih kekal dari sekedar hubungan nasab. 5 faktor yang membuat manusia cinta kepada manusia lain ada pada diri Nabi, bahkan semuanya lebih dahsyat. Maka Nabi lebih wajib kita cintai. Wajar Allah Rabbul Alamin mewajibkan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sambung lagi azan. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Wajar Allah mewajibkan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Rabbul Alamin berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaratumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allahu akbar. Coba perhatikan ayat. Kata para ahli tafsir, ayat ini adalah menjadi dalil wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan, hai Muhammad. Ini dalam surah Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'uhu. Katakanlah, hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta-harta, wa amwalun dan harta-harta kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian khawatir kalian kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum lebih kalian cintai minallahi wa rasulih dari Allah dan Rasulnya, la ilaha illallah, wa jihadin fi sabilihi dan jihad di jalannya,
Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggu saja. Tunggulah urusan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang fasik. Apa makna tunggu putusan Allah ini? Tunggulah azab Allah. Jadi kata ahli tafsir ayat ini wajib. Ini ayat yang menunjukkan wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Allah dah sebut, Pak. Maka di dalam tafsir seperti dalam tafsir Ibnu Katsir kita dapatkan bahwa penjelasan para ulama, ya, mereka membawakan hadis di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memegang tangan Umar. Ya. Lalu Umar berkata, "Wallahi la anta ya Rasulullah ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Nak coba perhatikan riwayat ini. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang tangan Umar, kemudian Nabi Umar berkata, "Demi Allah ya Rasul, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu melainkan diriku." Artinya segala sesuatu lebih cintai oleh Umar setelah dirinya. Tapi apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidaklah sempurna iman kalian, tidaklah beriman kalian. Tapi di sini maknanya sempurna. Hingga aku ia lebih cintai daripada dirinya. Faqala Umar. Maka Umar berkata, fa antal an wallahu ahabba ilayya min nafsi. Demi Allah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku. Faqala Rasulullah, al-ana ya Umar. Sekarang baru kamu beriman dengan iman yang sejati, wahai Umar. Allahu Akbar. Wajib kita mencintai Nabi, Pak. Ini dalam riwayat lain Nabi menyebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku berada di tangan Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian. Kalaupun diterjemahkan dengan kesempurnaan, tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sampai aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya Pak, kita penting menghadirkan dalam diri kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara bentuk kecintaan kepada Nabi juga mencintai keluarga Nabi, mencintai para sahabat Nabi, dan mencintai orang-orang yang mencintai Nabi. Berarti setelah itu ada 3. Di antara bentuk mencintai Nabi adalah mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat-sahabat Nabi, dan mencintai orang-orang yang mencintai Nabi. Allahu Akbar. Banyak orang-orang yang tidak mencintai sahabat Nabi, tidak mencintai keluarga Nabi. Ada satu doa Pak yang bagus. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada amalan-amalan yang mendatangkan cinta kepadamu. Allahu Akbar. Jadi kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini diantara bentuknya. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, mencintai Nabi tentu juga mencintai syariatnya. Mencintai Nabi tentu mencintai semua syariat. Makanya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya satu kitab, itu disyarah oleh Syekh Abdul Razak. Judulnya Wajibuna nahwa ma amarallahu bihi. Kewajiban kita terhadap perintah Allah. Situ seingat saya ada 7 yang beliau sebutkan. Ya. Di antaranya adalah mencintai syariat Allah itu. Allah mencintai syariat. Kalau tidak cinta, tidak bisa kita agungkan, tidak bisa kita ikuti. Makanya tidak cinta maka tak sayang maka tak titik-titik. Tapi berawal dari tidak kenal. Makanya bagaimana agar kita mencintai Nabi? Maka nanti kita wajib mempelajari sirah Nabi. Bagaimana menumbuhkan cinta itu? Wajib mempelajari sirah Nabi. Memang adab berikutnya nih, adab perbuatan, ya. Sinkronkan nanti dengan adab perbuatan. Tapi secara ringkas kita wajib mencari hal yang bisa membuat kita cinta kepada Nabi. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Gimana pula tak cinta? Kenal saja tidak. Maka mempelajari sirah wajib. Berupaya mempelajari sejarah Nabi. Apa saja sejarah Nabi yang hendak kita pelajari nanti. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk mencintai Nabi, tadi mencintai syariatnya, kemudian mengamalkan syariatnya, mendakwahkan syariatnya. Nah, itu juga di antara bentuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orang tanda cinta itu adalah man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta kepada satu tentu dia banyak menyebutnya. Maka nanti masuk dalam poin adab lisan, berselawat pada Nabi dan menyebut-nyebut kebaikan Nabi. Baik. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, adab hati itu di antaranya juga adalah mengagungkan Nabi. Mengagungkan Nabi tanpa ghulu. Tapi nanti saya uraikan di dalam, kalau nggak bisa nanti pertemuan akan datang berarti, ya. Dalam pembahasan adab anggota badan. Nah, kemudian di antara adab hati kepada Nabi adalah bergembira mengamalkan petunjuk Nabi. Kebahagiaan itu dengan mengamalkan petunjuk Nabi. Senang kita, Pak. Bahagia kita. Bahagiakan hati kita dengan mengamalkan sunnah Nabi. Alhamdulillah, Pak, Allah kasih kita petunjuk. Di saat orang-orang lain belum dapat hidayah, Allah beri kita petunjuk. Maka bergembiralah. Allah menyebutkan, Pak, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Dalam surah Yunus ayat 57, apa kata Allah? Siapa yang bisa ingatkan saya? Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Coba Yunus ayat 57. Itu ayat ini bunyinya, coba dicek dulu. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah min rabbikum, ada peringatan dari Rabbmu, wa shifaa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada dalam dada manusia, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi sekalian alam. Menariknya di ayat yang ke-58 apa kata Allah? Qul bifadlillahi wa birahmati, katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Bahkan Allah sebutkan alasannya, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar.
Bagaimana pula kita tidak bergembira mengamalkan petunjuk Nabi, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Para ulama khilaf apa yang dimaksud 2 rakaat fajar di sini. Salat sunnah sebelum subuh kah atau salat subuh itu sendirikah yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Yang pasti ada salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Mana sajalah di antara keduanya 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari kebun yang kita punya, dari perniagaan yang kita miliki, dari usaha yang sedang kita jalankan, dari harta, rumah, kekayaan yang Allah karuniakan kepada kita. Allahu Akbar. Makanya falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. La ilaha illallah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu adab hati yang keberapa? Ahsantum, barakallahu fikum. Kemudian adab hati ini cukup ya. Adab hati ini cukup. Kalau ada tambahan-tambahan saya tambahkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk adab lisan. Adab lisan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa kira-kira? Adab lisan ini yang pertama adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu sudah kita maklumi dengan segala keutamaan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuh, berselawat mereka, Allah Taala dan para malaikat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawat kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan bersalam pula kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak, salawat ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Wajibnya kita bersalawat kepada Nabi adalah ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut di hadapan kita, maka wajib kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita terhitung orang yang kikir kepada Nabi. Orang yang kikir, terhitung kita sebagai orang yang paling kikir, Pak. La ilaha illallah. Karena Nabi pernah menyebutkan, kita pernah bertanya kepada para sahabatnya, ya, siapa orang yang kikir itu? Tentulah para sahabat menjawab seperti sebagaimana jawaban kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi, atau kama qala. Orang yang kikir adalah orang yang disebut namaku di sisinya tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Itulah orang yang kikir. Ini wajib kita agar tidak jadi orang yang kikir. Tentang keutamaannya luar biasa. Barang siapa bersalawat kepadaku, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat, atau kama qala. Barang siapa yang bersalawat satu saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Makna salawat Allah berikan keberkahan hidup. Makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan dia ya keutamaan-keutamaan. Baik. Itu adab lisan yang pertama. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum,
Adab lisan yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hidup tidak boleh. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak bolehnya mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. La tarfa'u aswatakum. Jangan kalian angkat suara kalian. Ya. Apa sambungan ayat ini? Apa Ustaz? Fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan jelas itu. Tapi Ustaz, sekarang Nabi tidak hidup lagi. Bagaimana pula? Mana pula kita bisa dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ikhwan, Nabi tak hidup. Tapi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi ini, ya, ini tetap berlaku. Ayat ini tidak dihapus hukumnya. Ya. Kan ayat ini diawali oleh Allah. Ayat ini kan dalam surah Al-Hujurat, ayat yang kedua ini. Dan surah Al-Hujurat ini nanti ayat ke-1, ayat kedua dan seterusnya ini kan adab-adab kepada Nabi ini. Nah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli, dan jangan kalian keraskan suara kalian kajahri ba'dikum, sebagaimana suara keras kalian kepada kawan-kawan sebagian kalian. Kalau enggak, nanti akan terjadi antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amalan kalian bisa batal, terhapus, kalian tidak merasakan. Nah, terus Nabi tak ada lagi apa caranya. Kita tidak boleh, ya, di saat sabda-sabda Nabi diucapkan, disampaikan, jangan tinggikan suara kita melebihi suara-suara yang sedang mengucapkan hadis-hadis Nabi, kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat bersahabat dengan fisik Nabi, beradab mereka dengan Nabi. Sekarang kita masih bisa bersahabat dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi. Baik. Itu adab, ya. Jangan angkat suara. Hadis-hadis Nabi dibacakan, kita Allahu Akbar. Mereka dulu para sahabat seakan-akan burung di kepala mereka. Fokus mendengarkan. Nah, itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian di antara adab yang terkait dengan lisan ini, tidak boleh menyanggah dengan ucapan manakala Nabi telah memutuskan atau adanya syariat Nabi yang memutuskan satu perkara. Allah Ta'ala katakan dalam soal Hujurat ayat yang pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Seingat saya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, tetapi saya mendengarnya dari durusnya Syekh Abdul Razak. Makna firman Allah ini dalam soal Hujurat ayat yang kedua ini, jangan dahului Allah dan Rasulnya, ini maknanya adalah kita mesti menetapi, menyesuaikan perkataan dan perbuatan kita dengan perbuatan Nabi. Aqulu kada liqaulillahi kada wa liqauli rasuli kada, af'alu kada liqaulillahi wa liqauli rasuli kada. Aku mengatakan ini, aku mengerjakan ini karena ucapan Allah, karena ucapan Rasul begini. Jangan mendahului ucapan Rasul. Jadi adab berikutnya adalah jangan mendahului ucapan Rasul. Kita terhenti, Pak. Ya, makanya ikhwati fillah, akidah dan agama ini, ibadah ini tauqifiyah, satu paket utuh yang datang dari Allah dan Rasul. Satu paket utuh, tidak boleh dikurang-kurang. Baik.
Udah berapa adab lisan? Antum ada mencatat? Hah? Apa yang pertama? 2. Terus? Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Ya, ini adab-adab yang berkaitan dengan lisan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira pada kesempatan ini cukup sampai di sini dulu. Tadi kita mulai jam 1 jam yang lalu. Nah, jadi biasanya kan jam 8, tapi karena waktu isya cepat, ya kita percepat pula. Ya. Atau memang sampai jam 8 juga? Panjang lah. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan adab-adab yang terkait adab-adab kepada Nabi. Adab lisan udah nih. Kalau ada yang kita tambahkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan masuk kepada yang lebih besar lagi, adab-adab anggota badan nanti. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita ambil fawaid lagi dari kitab-kitab para ulama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.